Gue paham kok, kalian pasti penasaran banget kan sama tanggapan gue tentang yang kemarin lagi viral, lagi rame belakangan yang dibahas sama dokter Tirta tentang sperma harus rutin dikeluarkan biar sehat. Gue cukup banyak baca komentar yang mention soal ini, plus ada juga yang DM gue di IG, member juga ada yang nanyain. Jadi ya, gue akan counter argumen berdasarkan ilmiah juga pastinya, tenang. Karena gue melihat ada celah, gue melihat ada missing piece gitu di sini tentang anjuran sperma harus rutin dikeluarkan biar sehat ini. Kelar nonton video ini sampai habis, gue jamin lu akan semakin terbuka matanya. Lu akan kembali mempertanyakan, merenungkan ulang anjuran tersebut. Nggak nelen mentah-mentah gitu aja udah kayak NPC branded yang kagak bisa mikir sama sekali. Oh, kata dokter Anu sehat. Yeay, mantap. Berarti gue boleh PMO setiap 3-4 hari sekali. Berarti PMO itu sehat, udah terbukti secara medis, ilmu kesehatan. Video ini juga bukan anjuran kesehatan, bukan medical advice. Gue cuma sekedar mengutarakan argumen gue berdasarkan kekepoan, berdasarkan pemahaman gue, berdasarkan riset gue selama ini connecting the dots tentang dunia perpemoan dan dunia sperma dan reproduksi dan semacamnya. Lu nggak boleh nelen mentah-mentah setiap informasi, termasuk video gue. Lu wajib eksperimen dulu, lu wajib ngerasain dulu sendiri, cobain rasanya gimana ejakulasi setiap 3-4 hari sekali atau setiap hari, terus bandingin juga gimana rasanya kalau nggak ejakulasi dalam waktu berbulan-bulan gitu, atau dalam waktu yang lama. Dan lu ngambil keputusan itu berdasarkan yang nyaman di lu gimana, berdasarkan kenikmatan yang real yang lu rasakan, bukan kenikmatan palsu atas dasar lu udah ngerasanya sendiri, udah bisa ngebandinginnya sendiri first hand, bukan karena dorongan atau dogma atau omongan orang lain. Oke, pertama-tama kita nontonin dulu klipnya yang kemarin rame dibilang sama dokter Tirta itu. Kualitas sperma yang bagus itu harus rutin dikeluarkan. Ini benar ada papernya. Jadi karena kelamaan nggak dikeluarin, dia membatu di EPDD, di tampungan testisnya, jadi ya ganggu. Bisa mengurangi faktor resiko CA prostat, itu betul. Kategori rutinnya berapa? Itu bisa 3-4 hari sekali, papernya mengatakan. 3-4 hari sekali rutin dikeluarkan, itu akan membuat produksi sperma menjadi bagus dan mengurangi faktor resiko CA prostat. So, jadi ada 4 klaim besar dari klip tersebut. Yang pertama, kualitas sperma yang bagus itu harus rutin dikeluarkan berdasarkan paper terbaru katanya. Yang kedua, jadi karena kelamaan gak dikeluarkan, dia akan membatu di tampungan testisnya, jadinya bisa mengganggu. Ketiga, bisa mengurangi resiko kanker prostat. Yang keempat, direkomendasikan 3-4 hari sekali biar gangguan produksi pada sperma dan kanker prostat itu bisa diminimalisir. Mari kita counter argumen satu persatu, tapi sebelum itu gue ada pengumuman singkat. Jadi konsultasi one-on-one melalui video call itu udah gue aktifin lagi. Buat lo yang tertarik ngobrol sama gue, ceritain permasalahan hidup lo apapun itu, gue dengan sangat senang hati siap membantu. Link apply ada di deskripsi. Terus juga NoFap Tracker buat lo yang pengen mencatat progres perjuangan berhenti PMO lu secara lebih intelijen, supaya lu bisa menganalisanya, supaya lu bisa dapat pelajaran berdasarkan behavior lu, perilaku lu selama ini di urusan berhenti PMO. Ini bakal sangat ngebantu banget trackernya. Dan juga pastinya kedua ibu gue yang udah sangat ngebantu banyak banget cowok rebut kembali mahkota muking, dan juga panduan lengkap berhenti PMO permanen edisi update. Semua link yang gue sebutin tadi itu ada di deskripsi. Oke, kita balik lanjut ke video. Pertama, kualitas sperma yang bagus itu harus rutin dikeluarkan berdasarkan paper terbaru. Gua udah baca papernya yang dimaksud lengkap dari awal sampai habis, dari huruf ke huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, semuanya udah gua pahami, udah gua resapi. Jadi itu judulnya Ejaculatory Frequency and Male Fertility Literature Review of Evidence-Based Recommendation. Dipublish itu tanggal 28 Februari 2026. Belum nyampe 2 bulan berarti. Jadi sebenarnya apa inti dari paper ini? Oke, jadi faktor yang nentuin kesehatan sperma itu pertama motility, pergerakan sel sperma, dan yang kedua apakah ada DNA damage atau DNA fragmentation, istilahnya fragmentasi DNA sperma. Sperma itu kan diproduksi setiap hari di testis pria. Artinya sperma yang udah diproduksi ini bakal ditampung di namanya itu epididymis. Nah, kalau kelamaan ditampung nggak dikeluarkan, capability atau kemampuan sperma di kedua aspek tadi, di aspek motility dan DNA fragmentation itu bakal terjadi. Maksudnya secara motility, secara pergerakan jadi nggak lincah. Secara berenangnya itu jadi lemot gitu kan, dan terjadi potensi DNA rusak atau fragmentasi DNA sperma tadi. Bahasa gampangnya sperma itu kenapa bisa kayak gitu, karena sperma menua kan, menua dan mati kalau nggak dikeluarkan. Makanya harus dikeluarkan rutin per 3-4 hari sekali biar ada regenerasi sel sperma baru yang lebih mudah dan lincah secara motility dan juga secara DNA itu baru. Tapi ini agak lucu sih menurut gue. Ini juga yang jadi inti dari video ini untuk
counter argumen idea tentang sperma harus rutin dikeluarkan ini. Di paper ilmiah ini, gue nggak tahu apakah sengaja ditutupin atau gimana biar orang nggak tahu, biar orang nggak sadar selama ini tubuh kita itu punya juga kemampuan namanya fagositosis, yaitu fungsinya buat memecah sel atau zat yang udah mati lalu diserap kembali supaya fungsi tubuh tetap berjalan normal dan tubuh terus ada di kondisi yang namanya homeostasis, yaitu kondisi balance, kondisi keseimbangan, imbang, balance secara metabolisme, fungsi tubuh, organ, darah, dan lain-lain. Bahasa gampangnya, sperma lu yang nggak kepake pas lu nggak ejakulasi selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya karena lu lagi melalui proses berhenti PMO atau NoFap, itu tenang aja karena bakal melalui proses fagositosis tadi. Sperma didaur ulang gitu, sperma diserap ulang sama tubuh tanpa menimbulkan konsekuensi kesehatan apapun. Gua agak bingung jujur kenapa paper ini sama sekali nggak mention tentang fagositosis ini di keseluruhan tulisannya. Gue udah search kata kunci body reabsorb atau fagositosis itu nggak di-mention sama sekali. Jadi kesana kayak dilimitasi gitu, pemahaman kita dibatasi biar kita nangkapnya harus sengaja dikeluarkan setiap 3-4 hari sekali. Itu satu-satunya opsi karena kalau nggak dikeluarin nanti menumpuk, membatu, dan jadi bahaya. Padahal faktanya tubuh punya kemampuan buat menyerap kembali lewat proses fagositosis tadi. Tubuh itu punya kondisi namanya homeostasis, bisa bekerja dengan sendirinya. Terus juga kualitas sperma yang bagus itu harus yang rutin dikeluarkan. Ini juga kayak menyempitkan pemahaman seolah-olah harus rutin dikeluarkan itu satu-satunya faktor utama yang membuat sperma itu sehat. Sperma itu terbuat dari apa coba? Dari makanan, dari nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Kalau lu hobi ngonsumsi sampah, kayak ngerokok, zat kimia kan, nge-vape apalagi lebih sampah lagi, minum alkohol, makanan junk food instan, makanan kemasan yang banyak kandungan petrokimia toksik di dalamnya, ya kualitas sperma lo bakal jelek juga. Jadi mungkin ini kocak sih kalau dipikir-pikir gitu. Kenapa harus rutin ejakulasi selama 3-4 hari sekali? Itu karena kualitas spermanya jelek banget akibat setiap hari dipengaruhi sama makanan yang dikonsumsi, junk food, zat-zat toksik di kimia. Sperma akhirnya mengandung zat-zat racun tersebut, ada residunya dari vape, junk food, rokok, dan semakin banyak lu konsumsi makanan tersebut, semakin ngendap di tubuh jadi residu di testis, akhirnya memicu oksidatif stres, dan ini naikin resiko kanker prostat. Makanya harus dibuang setiap 3-4 hari sekali. Lu nggak sadar lifestyle lu buruk, akhirnya menyimpan racun, akhirnya itu membentuk sperma dan harus dikeluarkan 3-4 hari sekali karena itu ada residunya dari apa yang lu konsumsi. Jadi bukan spermanya yang salah, tapi karena zat sampah dari makanan yang lu konsumsi yang akhirnya membentuk sperma itu sendiri, yang akhirnya bikin bahaya bagi tubuh kalau mengendap kebanyakan di testis atau di epididymis. Kedua, jadi karena kelamaan gak dikeluarin, dia membatu di tambungan testisnya, jadinya mengganggu. Ini tuh kayak meremehkan kemampuan tubuh kita buat adaptasi dirinya sendiri dan mencapai kondisi homeostasis, kondisi yang balance, kondisi yang seimbang dan sehat di segala fungsi. Balik lagi seperti yang tadi udah kita bahas, fagositosis. Tubuh bisa menyerap kembali sperma yang gak kepake dan mensirkulasikannya kembali ke tubuh tanpa menimbulkan resiko kesehatan apapun. Tubuh kita itu pinter gitu, tubuh kita itu intelligent banget. Contohnya ketika ada virus masuk, antibodi bakal aktif menyerang itu zat yang tidak dikenal biar mati, biar fungsi organ kita itu bisa tetap sehat dan normal kan. Usus halus kita, small intestine kita, itu mencerna makanan yang masuk untuk memfilter nutrisi penting kayak zinc, magnesium, kolagen, dan lain-lain buat dibawa sama darah terus dialokasiin ke organ-organ yang membutuhkan. Ini dilakuin tanpa kita sadar, tanpa kita harus nyuruh dia buat ngelakuin ini, buat ngelakuin itu. Kita itu sebenarnya kayak punya 2 nyawa gitu. Satu kesadaran kita, jiwa kita, dan yang satunya itu tubuh kita, biologis kita yang kayak punya sistem dengan sendirinya yang bisa survive dengan sendirinya dengan mengatur fungsi-fungsi darah, organ, sel, dan semacamnya. Jadi menurut gue nggak perlu khawatir nanti testis lu meledak karena menampung banyak sperma yang kelebihan produksi ketika nggak dikeluarin karena lu menjalani proses NoFap berhenti PMO. Tubuh lu bakal bekerja dengan sendirinya secara intelligent dengan nge-manage berlebihnya sperma ini dengan menyerapnya kembali lewat proses fagositosis tadi. Kita nggak perlu intervensi gitu, sengaja mengeluarkan, nganggap tubuh nggak becus, bego buat mengatur metabolismenya sendiri. Gue kasih contoh biar lu lebih paham konteksnya. Berak contohnya, buang air besar. Emangnya selama ini lu harus kerencanain, harus berak, harus dikeluarin setiap jam 10 malam setiap hari gitu contohnya? Enggak kan?
Ketika lu maksain berak, malah lu nggak bisa berak, malah lu konstipasi jadinya, ee-nya keras dan bisa-bisa keluar darah dan ini bahaya. Tapi ketika lu nggak peduli harus berak, nggak mikirin ini, nggak peduli ini, nanti mulus juga bakal datang dengan sendirinya dan lu ke kamar mandi deh buat menuntaskan panggilan alam ini. Biarkan sistem biologis tubuh bekerja dengan sendirinya. Kita nggak perlu intervensi. Tubuh tahu apa yang terbaik bagi dirinya secara internalnya. Tugas kita itu simple, kita masukin hal-hal yang sehat ke dalam tubuh melalui makanan, lifestyle yang sehat, hindari stres. Jangan masukin zat-zat yang tidak natural, yang tidak natif gitu bagi tubuh, yang asing bagi tubuh, terutama dari lifestyle yang buruk, ngerokok, nge-vape, alkohol, dan masih banyak lainnya, mungkin dari skincare, dari sabun, odol. Ketiga, bisa mengurangi resiko kanker prostat. Yang ini kayaknya gue nggak perlu jelasin secara panjang lebar, karena udah gue bikin videonya, lo bisa nonton untuk full breakdownnya terkait ke mencegah resiko kanker prostat ini. Singkatnya, studi yang menjelaskan bahwa rutin ejakulasi mencegah kanker prostat itu adalah studi yang korelasi, bukan kausalitas atau sebab akibat. Bukan kayak fix banget A menjadi B, rutin ejakulasi mencegah kanker prostat. Fix banget 100%, bukan begitu, tapi studi komparatif, studi perbandingan antara pria yang rutin ejakulasi dan yang jarang. Dilihat gimana sih perilakunya, behaviornya, dan emang ditemukan yang rutin ejakulasi punya resiko kanker prostat yang lebih rendah. Tapi celahnya di sini yaitu bisa aja kan yang rutin ejakulasi itu punya lifestyle yang lebih sehat dibandingkan yang jarang. Ini gue bacain dari website urologyhealth.org. Ejakulasi dapat melindungi prostat dengan membersihkan zat kimia berbahaya. Tuh, di garis bawahi, zat kimia berbahaya yang menumpuk dalam air mani. Dari mana datangnya zat kimia berbahaya ini? Yaitu dari hal-hal yang tidak natural dari luar tubuh. Rokok, vape, alkohol, sabun, makanan kemasan yang mengandung zat petrokimia yang menumpuk dalam air mani. Namun ada juga kemungkinan ejakulasi sebenarnya tidak melindungi terhadap kanker prostat. Tuh, pria yang lebih sering berejakulasi mungkin memiliki kebiasaan gaya hidup yang lebih sehat yang mengurangi kemungkinan dia didiagnosis menderita penyakit tersebut. Selain itu, ejakulasi mungkin hanya mengurangi resiko pada pria di kelompok usia tertentu. Perbandingan rutin ejakulasi dengan tidak ejakulasi itu kecil, kayak cuma 11-20% menghindari kanker prostat. Jadi kecil banget. Jadi balik lagi, bisa aja yang rutin ejakulasi karena lifestyle, karena makanan yang dimakan itu sehat. Dia hidupnya nggak stres, lifestyle-nya clean, bersih gitu. Makanya kondisi spermanya itu lebih sehat karena sperma tercipta dari makanan yang dimakan. Dibandingkan yang jarang ejakulasi yang mungkin bisa aja dia lagi sakit, lagi stres, secara lifestyle juga buruk, secara pola makan itu jelek banget, sampah banget. Terakhir yang keempat, direkomendasiin 3-4 hari sekali biar gangguan produksi pada sperma dan kanker prostat bisa diminimalisir. Nah, ini sebenarnya siapa sih sebenarnya kategori cowok tertentu yang paling dianjurkan buat ejakulasi setiap hari? Kita pakai common sense coba, kita pakai logika yang bisa diterima sama setiap orang. Sperma itu kan tujuannya buat bikin bayi. Kualitas sperma yang sehat, yang tadi ditandai sama motility dan tidak ada DNA damage atau DNA fragmentation, itu berarti secara pergerakan itu bakal lebih cepat berenangnya karena motility-nya bagus buat mencapai sel telur di rahim wanita. Sperma yang sehat bakal lebih besar peluangnya, potensinya buat menghamili wanita. Berarti cowok yang dianjurkan banget buat ejakulasi setiap 3-4 hari sekali atau setiap hari malah itu bagus, yaitu dia yang sudah menikah, yang udah punya istri dan pengen punya anak pertama. Jadi dia berhubungan dan di fase ovulasi wanita, di masa subur wanita, yaitu 14 hari setelah haid pertama, karena di momen ini wanita lagi subur-suburnya buat dihamili. Oleh karena itu, ejakulasi setiap hari mungkin bagus supaya kehamilan itu bisa tercipta gitu. Tapi buat kalian cowok single yang masih kuliah mungkin, masih sekolah mungkin, masih belum ada plan dalam waktu dekat buat punya anak, masih susah dapetin cewek, menggait cewek, bahkan jauh banget plan buat nikah atau punya anak itu, lu rutin ngeluarin sperma 3-4 hari sekali itu buat apa gitu? Kalau ujungnya sperma itu wasted, berakhir ke kloset kamar mandi atau ke tisu. Kalau kita bertanya ke akarnya banget secara tujuan biologisnya dari sudut pandang evolusi, tujuannya buat apa sih sperma itu diciptakan sama Tuhan Yang Maha Kuasa? Yaitu buat bikin bayi, guys. That's it. Kalau lu takut nggak ngeluarin sperma nanti bakal sakit, bakal rusak spermanya dan ini bisa mengganggu kesehatan reproduksi. Ingat tadi ada proses namanya fagositosis. Fagositosis ini adalah turunan dari tubuh kita yang punya proses namanya homeostasis. Itu atasannya, turunan itu fagositosis. Jadi kalau untuk mastiin kualitas sperma itu sehat, ya lu pastiin aja secara lifestyle, secara makanan yang masuk ke tubuh itu clean. Hindari zat-zat toksik, zat-zat asing, zat-zat tidak bagus, tidak native, tidak diinginkan oleh tubuh yang
datang dari lifestyle lu yang buruk kayak hobi banget ngerokok setiap hari, terus nge-vape juga lebih parah lagi, minum alkohol mungkin, begadang, stres, makan junk food, hobi makan kemasan yang secara ingredients ada zat-zat pengawet, petrokimia yang dibuat di lab. Ini nggak natural bagi tubuh kita, tubuh manusia. Zat-zat kimia tersebut pasti bakal ngendap di sperma karena sperma dibuat dari makanan yang lu makan. Sperma itu protein, sperma itu glukosa, sperma itu mineral-mineral lainnya, dan itu diperoleh dari makanan yang lu makan. Residu zat kimia dari hal-hal tersebut, itulah yang menurut gue ningkatin resiko kanker prostat dan segala macam permasalahan kesehatan reproduksi lainnya. Oke, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, share, komen, subscribe channel ini. One-on-one konsultasi, NoFap Tracker, kedua ibu gue, semua linknya ada di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.